untuk penganggaran, Bapak Ibu sekalian, tolong sampaikan kepada desa kita bahwa untuk penganggaran nanti tetap sesuai dengan, untuk penganggaran belanja ya, tetap sesuai dengan jumlah KPM yang mereka rekam. Kenapa? Karena tentunya dari sisa yang 40% yang tidak terpakai untuk BLT itu nanti tidak akan salur ke desa. Karena dia tetap ada di RKUR, makanya dia tetap nanti dia tercatatnya itu hanya sebesar yang dibelanjakan saja. Atau sebesar sama besarnya dengan yang sudah direkam jumlah KPM-nya. Jadi kalau untuk pelaksanaan kegiatan untuk ketahanan pangan hewani yang 20% itu memang dilaksanakannya harusnya langsung kepada kelompok tadi. Karena kalau dia lewat BUMDes itu jadi nanti jadi pemberdayaan itu ya, pemberdayaan ekonomi itu jadinya bukan untuk ketahanan pangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau menurut Bu Furi ini justru nanti harusnya dilaksanakan oleh masyarakat ya atau kelompok masyarakat tadi. Jadi itu jadi belanja langsung, jadi bukan melalui BUMDes. Realokasi, ini ada beberapa hal sebenarnya yang hampir sama nih pertanyaan untuk relokasi ya. Terutama Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kebijakan untuk realokasi ini nanti akan dilihat ya, kalau di dalam pasal 52 itu sebenarnya ada bunyi itu ya, bahwa kewenangan untuk melakukan realokasi itu nanti ada dasar pertimbangannya atau ada triggernya. Jadi misalnya seperti tahun 2021 kemarin kita tiba-tiba dana desa diminta untuk memberikan stimulus untuk penanganan kemiskinan ekstrim misalnya. Nah tentunya nanti hasil realokasi itu nanti penggunaannya diarahkan kepada ternyata di program-program prioritas yang menjadi trigger dari realokasi itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi memang kita tidak memfokuskan nanti penggunaannya itu untuk BLT lagi, tetapi kita bisa gunakan untuk yang lainnya, namun dia sesuai dengan program prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah yang menjadi trigger dari realokasi tadi ya. Jadi saya juga tadi baca ada beberapa di dalam kolom chat juga pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi kita sudah mempertimbangkan hal tersebut. Di dalam PMK memang kita sudah atur mengenai fleksibilitas penggunaannya. Jadi gambarannya begini, memang kita membolehkan desa itu untuk melakukan penyesuaian atau realokasi penggunaan 8%, tetapi dia tetap harus memenuhi persyaratan atau kriterianya. Nah, di dalam PMK ini kita atur bahwa desa boleh melakukan penyesuaian atau adjustment terhadap penggunaan 8% untuk COVID tadi itu untuk kegiatan lain, tetapi harus ada tenggang waktunya. Ya, kalau saya nggak salah 3 bulan nggak salah ya, 3 bulan sejak bapak-bapak ibu-ibu anggarkan di APBDes. Nah kemudian dalam kurun waktu itu kemudian kondisinya masih PPKM level 1 atau mungkin zonanya hijau, maka itu bisa digunakan atau direlokasi untuk kegiatan yang lainnya, kegiatan prioritas lainnya. Namun tetap tidak 100% dihilangkan 8% itu kalau memang belum digunakan. Jadi tetap ada dana yang dicadangkan untuk penanganan COVID. Karena Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan penanganan COVID itu kita tidak semata-mata dalam rangka untuk melakukan pengobatan atau penanganan ya, tapi termasuk juga untuk pencegahan. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian mau mengadakan misalnya pengadaan masker untuk masyarakat, itu termasuk salah satu kegiatan pencegahan yang masuk dalam koridor penanganan COVID. Atau misalnya Bapak Ibu sekalian ingin melakukan disinfektan di wilayah desa misalnya, atau kita mau membuat tempat cuci tangan misalnya gitu ya, itu merupakan kegiatan-kegiatan sifatnya preventif yang sifatnya pencegahan. Nah itu tetap bisa kita lakukan ya. Jadi 8% itu tidak serta-merta semuanya digunakan untuk kegiatan lainnya atau direlokasi ke kegiatan lainnya. Bapak, yang kami maksud dengan juknis yang diterbitkan oleh Bupati Wali Kota itu adalah juknis yang terkait dengan bagaimana pola belanjanya di APBDes. Jadi misalnya kalau selama ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau membelanjakan dana di APBD itu ada petunjuk-petunjuk teknis yang digunakan sebagai standar untuk pelaksanaan kegiatan, misalnya penentuan harga dasar gitu ya, kemudian tata cara pengadaan dan lain sebagainya. Itu yang kita maksud dengan juknis yang terkait oleh kabupaten kota. Dan itu menurut saya itu tetap diperlukan oleh desa untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintah desa.
kepala desanya tersangkut masalah hukum, kemudian dia mendapatkan alokasi kinerja, Bapak, jadi memang saat ini penilaian terhadap kinerja desa untuk penerima AK itu masih dilakukan secara kombinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sebenarnya kami juga mengharapkan bahwa fakta-fakta yang ada di lapangan, yang empirik tadi, itu bisa menjadi bagian dari penilaian. Karena kami di pemerintah pusat, kami nggak bisa, Pak, melihat itu gitu ya. Kami nggak punya tangan yang cukup, jangkauan yang cukup untuk bisa melihat atau memotret keadaan yang ada di lapangan terkait dengan penilaian kinerja desa tadi. Nah, oleh karena itu, input dari pemerintah kabupaten kota ya itu menjadi salah satu tujuan dari dilakukannya konsolidasi penilaian untuk kinerja desa tadi dalam rangka untuk pemberian AK. Nah, apabila desa itu memang yang kita anggap bermasalah, kemudian dia mendapat alokasi kinerja, karena memang berdasarkan penilaian kinerja, itu kita melihat bahwa nilainya memang baik. Ya. Nah, kebetulan memang status kepala desa yang tersangkut hukum tadi itu belum masuk, Pak, di dalam indikator penilaiannya. Oleh karena itu, kita nggak bisa mengkaitkan antara kinerja desa ya secara keseluruhan dengan perilaku kepala desanya. Jadi sementara kita belum bisa melihat, belum menghubungkan dua hal itu. Ya ke depan mungkin kita perlu perbaiki ke depan ya, kita bisa kita lakukan perbaikan untuk indikator penilaiannya. Nah, tapi yang pasti Pak, PMK itu sudah definitif. PMK sudah ditetapkan. Alokasi masing-masing desa itu sudah ditetapkan di dalam PMK tersebut. Maka PMK tidak bisa direvisi. Karena kalau itu direvisi, ini akan berdampak kepada 74.960 desa lainnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sudah sampaikan bahwa untuk menghitung dana desa per desa, itu kita lombakan seluruh desa yang ada di Indonesia. Jadi ada perubahan Rp1 di desa satu, desa A, itu akan mengubah desa yang lainnya. Nah, sehingga perubahan-perubahan tadi itu tidak dimungkinkan. Artinya revisi PMK itu tidak mungkin kita lakukan. Nah, untuk desa-desa yang tidak melakukan atau tidak menindaklanjuti temuan APIP, Bapak Ibu sekalian, di dalam PMK, tadi saya sebutkan bahwa sanksi yang kita kenakan kepada desa-desa itu adalah sanksi terhadap kepala desa yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa penyelewengan, penyalahgunaan dana desa. Nah, kalau kepala desa itu melakukan penyalahgunaan dan dia belum ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat hukum, maka desa itu pun belum bisa kita berikan sanksi, Pak. Oleh karena itu, kalau memang ada desa yang berdasarkan APIP kita melakukan pelanggaran, dan itu memang indikasinya adalah penyalahgunaan, penyelewengan, laporkan ke APH, Pak. Ketika APH menetapkan dia sebagai tersangka, kita akan kenakan sanksi itu, ya. Jadi kita nggak mau menggunakan dasar rekomendasi APIP untuk mengenakan sanksi kepada desa. Kami menggunakan dasar penetapan dari APH terhadap untuk pengenaan sanksi itu. Kalau untuk penyaluran dana hasil realokasi itu nanti kita lakukan penyaluran secara terpisah, Pak. Jadi dia di luar dari skema yang reguler. Jadi kalau misalnya untuk desa-desa yang reguler yang tahap penyaluran 3 tahap, nanti dana desa yang hasil realokasi itu akan dipisahkan penyalurannya sendiri. Ya, di luar dari yang sudah terpola tadi yang 40-40-20. Kira seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan pasal 33 ayat 8 itu sebenarnya Pak, kita ingin supaya masyarakat atau kepala desa itu bisa menjaga kontinuitas dari pelaksanaan BLT desa itu. Jadi kalau misalnya katakanlah di bulan pertama KPM itu 100 KPM, itu kita harus jamin bahwa pelaksanaan pembayaran BLT desa itu berjalan selama 12 bulan Pak, sampai di akhir. Ya. Kecuali kalau misalnya tadi ada yang meninggal atau misalnya pindah, maka desa punya kewajiban untuk mencari penggantinya. Itu yang diatur di dalam pasal 33 ayat 8. Dan kalau untuk kriteria A sampai F itu bisa salah satunya, Pak.
Jadi salah satu aja masyarakat kita memenuhi kriteria dari A sampai F itu, maka yang bersangkutan sudah layak untuk mendapat atau kita jadikan sebagai KPM atau penerima manfaat BLT Desa. Memang kita merefernya ke Permendes, Pak. Jadi Permendes itu nanti yang justru yang mendetailkan apa yang menjadi rincian kegiatan dari program ketahanan pangan hewani. Jadi memang harusnya yang kita sebut dengan program ketahanan pangan hewani itu tidak semata-mata kemudian langsung terfokus kepada kegiatan yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan hewani. Misalnya kita hanya bicara mengenai peternakan atau kita hanya bicara masalah perikanan gitu ya, atau budidaya, enggak itu aja sebenarnya. Tapi bisa saja misalnya terkait dengan bentuk pembangunan irigasi. Ya, itu kan penting ya untuk ketahanan pangan, untuk pertanian ya. Atau misalnya untuk infrastruktur lain, misalnya jalan misalnya ya, jalan tani dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah hal-hal kegiatan-kegiatan yang bisa kita manfaatkan untuk penggunaan yang 20% untuk ketahanan pangan hewani tadi. Intinya adalah bagaimana supaya kegiatan yang kita susun itu, yang kita rencanakan itu menunjang kepada program untuk penguatan ketahanan pangan dan hewani. Ya itu nanti patut kita pertimbangkan, Pak. Tergantung nanti dengan arah kebijakannya pemerintah, maunya seperti apa yang menjadi tujuan utamanya gitu ya. Karena kalau kita kembalikan lagi ke desa yang bersangkutan, Pak, jadi sia-sia juga kita buat pola ini ya. Jadi nggak ada guna juga nih kita buat pola seperti ini. Tentunya kita buat pola seperti ini itu adalah bagaimana kita bisa meratakan ya, menyetarakan keadilan untuk desa yang mungkin dia tidak bisa melaksanakan program-program prioritas pemerintah karena memang kondisinya sudah cukup baik, dan lebih baik uangnya itu bisa kita berikan kepada desa lain yang memang membutuhkan untuk kegiatan program yang lainnya. Gambarannya itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada desa yang sudah bisa melaksanakan sampai lebih dari 40%, itu artinya memang desa itu sudah masyarakat yang membutuhkan di desa itu lebih banyak dibandingkan dengan desa lain yang tidak bisa memenuhi 40%. Nah, itu yang perlu kita berikan keseimbangan. Intinya adalah kita mau mendorong supaya desa-desa itu mempertahankan pembayaran BLT-nya itu selama 12 bulan ya Bapak Ibu sekalian ya. Karena kita lihat pengalaman 2020-2021 itu banyak juga BLT desa dibayarin 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, sisanya nggak dibayar tuh. Ya. Nah, jadi atau istilahnya itu ada penurunan jumlah KPM. Nah, itu yang nggak kita inginkan. Jadi emang kita ingin memaksa supaya desa itu bisa melaksanakan pembayaran BLT selama 12 bulan. Bahkan tadi saya sampaikan juga kalau ada yang meninggal dalam perjalanannya itu kemudian diberikan kepada ahli warisnya, atau misalnya ada penerima manfaat yang pindah lokasi misalnya ya, itu wajib kewajiban pemerintah desa untuk mencari penggantinya. Kalau memang nggak ada lagi yang memenuhi syarat ya sudah, mau diapain gitu ya, ya udah silakan aja, itu nggak usah kita paksakan juga, jangan sampai nanti malah cari-cari jadi orang yang nggak pas juga yang terima. Tapi saya sih yakin ya, masyarakat kita itu sebenarnya yang perlu bantuan itu banyak sekali. Saya yakin itu sebenarnya. Cuman masalah kita mau atau enggak melaksanakan. Kita ingin melaksanakan sebenarnya. Apabila dana BLT desanya itu baru diajukan pada bulan Februari, maka desa tadi itu secara akan mendapatkan BLT desa untuk keperluan penyaluran bulan Januari, Februari, dan bulan Maret yang diterima di bulan Februari. Nah, untuk pembayaran BLT desa bulan Januari dan Februari itu dilakukan di bulan Februari, sedangkan untuk yang di bulan Maret tentunya pembayaran BLT-nya itu baru dapat dilakukan di bulan Maret. Nah, tadi mungkin ini perlu kehati-hatian, kecermatan, dan juga kontrol dari seluruh pihak. Jangan sampai percepatan penyaluran dana desa dari RKUN ke RKD, di mana kami telah mentransfer dana desa itu di depan, namun terjadi keterlambatan. Karena kita berkaca dari pengalaman tahun 2020, pada saat BLT desa itu disalurkan secara bulanan, kami mendapat masukan dari banyak Pemda, ini ternyata menyulitkan dari sisi kos, ternyata lebih mahal untuk mengambil dana ke bank segala macam. Oleh sebab itu, dana desa ini kami transfer di depan. Namun untuk keperluan pembayarannya
Bapak dan Ibu lakukan sesuai dengan bulan berjalan. Oleh sebab itu, tolong dijaga akuntabilitas dan juga tentu prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan desa.